Oke, baiklah. Kedua kita masuk ke fungsi atau pemetaan. Oke, pengertian dari fungsi atau pemetaan yaitu suatu relasi khusus atau relasi tadi hubungan ya. Jadi suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan tertentu masing-masing dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Oke, contoh. Tadi ada misal A adalah himpunan dari nama-nama orang. Di sini ada Zainal, Yogi, Prita, Sinta, Loli, Moza. Kemudian B merupakan himpunan dari nama-nama bulan dalam satu tahun ya. Bulan lahir lah ya maksudnya ya. Kita lihat tadi suatu relasi khusus yaitu fungsi atau pemetaan tadi ya. Suatu relasi khusus, suatu hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan tertentu tepat satu. Oke. Dari dua himpunan ini, himpunan A dan B, ya. Ini secara logika memang tepat satu harusnya. Ya, contoh. Zainal lahir di bulan Januari. Mungkin nggak ya? Zainal itu lahir di bulan Januari dan bulan Maret. Nggak mungkin ya. Jadinya anggota himpunan A, ya, Zainal, itu hanya boleh punya satu pasangan di anggota himpunan B ya, karena tidak mungkin dua ya, menyalahi hubungannya, menyalahi relasinya ya. Jadi Zainal kalau lahir di bulan Januari ya, bulan Januari itu aja ya. Yogi pun sama ya, nggak mungkin Yogi itu lahir di bulan Januari, bulan Maret, bulan April ya, nggak mungkin ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan ya. Ketika suatu himpunan tertentu ya dipasangkan dengan himpunan yang lainnya, itu tepat satu, hanya boleh tepat satu. Oke, yang selanjutnya ini persyaratan dari fungsi atau pemetaan. Syarat yang pertama ya, ini seperti biasa ya, fungsi juga. Setiap anggota A harus memiliki pasangan di B ya. Jadi anggota A ya seperti yang tadi, kalau yang tadi kan ada nama-nama orang ya, itu semuanya harus punya pasangan. Itu syarat yang pertama ya. Kemudian setiap anggota A memiliki tepat satu di B. Nah, seperti yang tadi ya, sudah dijelaskan ya, dan di pengertiannya juga sudah disinggung. Maka setiap anggota A itu hanya boleh memiliki pasangan tepat satu di B. Ya, kalau lebih dari satu, maka ya bukan fungsi namanya. Kalau kurang jelas, kurang tidak memenuhi syaratan yang pertama ya, karena setiap anggota A harus memiliki pasangan di B. Kemudian yang terakhir, nah, ini yaitu B boleh dimiliki oleh lebih dari satu anggota A. Simpelnya, anggota A ya jika dipasangkan ke B, itu anggota A nggak boleh memiliki lebih dari satu pasangan atau nggak boleh berpoligami. Tapi anggota B itu bebas untuk berpoligami. Jadi dia boleh dipilih lebih dari satu anggota A ya. Misal contoh, Zainal lahir bulan Januari. Kemudian Moza boleh nggak lahir di bulan Januari? Boleh ya, karena yang lahir di bulan Januari bukan hanya Zainal saja ya. Mungkin ada banyak orang yang lahir di bulan Januari, sehingga bulan Januari itu dimiliki oleh dua orang. Maka itu boleh, masih termasuk fungsi atau pemetaan. Kemudian ada domain, kodomain, dan rank. Oke, domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, rank daerah hasil. Kita lihat diagram panah, ini A, B, dan fungsi F. Nah, dari fungsi F ya, daerah asal dari fungsi F adalah himpunan A. Jadi himpunan A ini ya, ini merupakan daerah asal. Kemudian himpunan B. Nah, himpunan B ini merupakan kodomain atau daerah kawan.
daerah asal, daerah kawan. Kemudian kita pasangkan ya apa relasi atau apa fungsinya. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 4 ke D. Nah, dilihat ya, sudah memenuhi 3 syarat ya. Pertama, setiap anggota A itu memiliki pasangan. Kemudian anggota A hanya boleh memiliki satu pasangan. Kemudian syarat yang terakhir, itu anggota B boleh ya lebih dari satu pasangan di A. Jadi daerah hasilnya gimana? Daerah hasilnya itu dari fungsi f adalah himpunan bagian dari B ya. Ini himpunan bagian dari B atau kode main ini yang mempunyai pasangan dari A, itulah daerah hasilnya. Nah, lihat, yang di B ini yang memiliki pasangan apa aja? Ternyata ada A, B, dan D. Ya, hanya A, B, dan D dari A, B, C, D yang memiliki pasangan di A. Maka A, B, D ini merupakan daerah hasilnya. Ya, jadi bagian B yang mempunyai pasangan di A, itulah yang disebut dengan daerah hasil. Kemudian ada notasi, rumus, dan nilai fungsi. Fungsi f memetakan x elemen A. Nah, tanda E ini maksudnya elemen ya. Atau bahasa lainnya yang sering kita dengarkan itu x anggota A ya, x elemen A atau x anggota A, itu yang lebih mudah dipahami. Jadi fungsi f memetakan x anggota A ke 3x min 1 anggota B ya. Jadi x ini anggota A, 3x dikurang 1 ini merupakan anggota dari himpunan B. Nah, ini dinotasikan, ini kan panjang ya, untuk menurut notasinya seperti ini. Jadi f ya, atau fungsi f memetakan x ya ke 3x dikurang 1. Nah, ini dari sepanjang ini dinotasikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini diagram panahnya. Himpunan A. Oke. X. Fungsi f memetakan x anggota A ke 3x kurang 1 anggota dari B. Kemudian fx ini ya disebut nilai fungsi. Nah, ini nilai fungsi. Fx disebut nilai fungsi f dx ya. Jadi f dx itu merupakan nilai fungsi dari fx. Kemudian fx ya, itu juga disebut bayangan dari x. Ya. Fx ini juga disebut bayangan dari x oleh fungsi f. X ini merupakan bayangan oleh fungsi f. Kemudian fx sama dengan 3x dikurang 1, inilah rumusnya. Masuk ke contoh soal, jadi rumusnya sudah dapat ya. Ini nanti yang akan kita pakai, fx sama dengan 3x dikurang 1. Ketika x-nya diganti angka, maka semua x diganti angka. Contoh, diketahui fungsi f ya, memetakan x ke 3x dikurang 1. Tentukan A, f min 1, B bayangan dari 5, C nilai fungsi f di x sama dengan 2, D besarnya x jika fx sama dengan 11. F dikurang f, fungsi f min 1, berarti tinggal ganti x-nya saja ya. Kemudian bayangan dari 5, di sini fx disebut bayangan dari x oleh fungsi f. Berarti kalau bayangan dari x, bayangan dari 5, berarti bayangan dari x ya. Berarti x ini kita ganti 5. Berarti yang dicari di yang B adalah F5. Kemudian yang C, nilai fungsi F di X sama dengan 2. Ya, ini sama saja ya, nilai fungsi. Jadi X-nya tinggal diganti 2. Jadi yang dicari di sini adalah F2. C yang dicari adalah F2. Kemudian besarnya X jika Fx sama dengan 11. Nah, ini berarti 11 sama dengan 3X dikurang 1. Yang dicari adalah nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Oke, nanti akan kita selesaikan. Nah, ini cara menjawabnya. Yang A, fx sama dengan 3x dikurang 1. Ya, karena A tadi diminta f min 1, maka semua x-nya diganti min 1. Jadi kita kalikan dulu, 3 dikali min 1, itu min 3 dikurang 1, hasilnya min 4. Min 3 dikurang 1. Ya, hutang kita punya 3, ya berhutang lagi 1, jadi hutangnya tambah banyak ya, jadinya hutangnya min 4.
Yang B bayangan dari 5. Ya, karena bayangan ini maksudnya adalah X, berarti X-nya sama dengan 5. Langsung saja yang dicari adalah F5. F5 sama dengan, ya karena X-nya diganti 5, maka semua X diganti 5 juga. Kita kalikan dulu, 3 dikali 5, 15, dikurang 1. Kemudian langsung saja 15 kurang 1, 14. Jadi F5-nya sama dengan 14. Kemudian yang C, nilai F di X sama dengan 2. Berarti F2 langsung saja ya, karena X-nya sama dengan 2. Maka F2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1. 3 kali 2, 6, dikurang 1, 5. Kemudian yang D, besar X jika Fx sama dengan 11. Nah ini jika Fx-nya ya, bukan X lagi. Maka Fx-nya yang diganti, bukan X-nya. Maka Fx sama dengan 11. Berarti 3x dikurang 1 sama dengan 11. 3x sama dengan 11 ditambah 1. Oke, ini kebalikan ya. Sengaja dibalik ya. Karena kan ini kan rumusnya Fx sama dengan 3x dikurang 1. Ketika di sini ya, 11 ini kan diganti Fx ya. Harusnya kan 3x dikurang 1 sama dengan Fx. Itu masih sama. Ya, karena Fx-nya diganti 11, maka dibuat seperti ini. Dibuat terbalik. Jadi nggak apa-apa, masih sama. Oke, min 1-nya hilang di sini ya. Karena pindah ke sini ya. Jadinya 3x sama dengan 11 ditambah 1. Karena kan kita mau mencari nilai x-nya ya. Berarti kita hilangkan satu-satu dulu. Min 1 supaya hilang berarti ditambah 1. Berarti jika ruas kiri ditambah 1, maka ruas kanan juga ditambah 1. Ini ditambah 1 habis, ruas kanan ditambah 1 jadinya 3x sama dengan 12. Kemudian kita mau hilangkan lagi 3 ya, karena yang kita mau cari adalah x. Maka karena 3x ini adalah 3 dikali x, berarti untuk menghilangkan 3, caranya kita bagi. Bagi berapa? Bagi 3. Jika ruas kiri ini dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. 3 dibagi 3, 1. Satunya nggak perlu ditulis. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian yang terakhir, ya ini cara menghitung banyak fungsi atau pemetaan. Coba kita lihat persoalannya. Dari syarat sebuah fungsi. Oh, berarti yang kita lihat adalah dari syaratnya ya. Tadi kan syaratnya ada 3 ya. Dari syarat sebuah fungsi atau pemetaan, dapatkah kalian temukan semua fungsi yang mungkin? Ya, silakan dibaca itu A, B, C, D, E-nya. Itu ada dari himpunan A, memiliki 2 anggota. Kemudian himpunan B, 1 anggota. Himpunan yang B-nya, poin yang B-nya dari himpunan A, 2 anggota, B-nya 2 anggota, dan seterusnya. Sampai P dan Q. Apa kesimpulan yang kalian peroleh? Jelaskan. Oke, kita akan jelaskan. Oke, gini cara menjawabnya. Bagian A. Ya, A tadi kan memiliki 2 anggota, kemudian B memiliki 1 anggota. Maka yang dicari adalah berapa banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Oke, caranya simple ya. Banyak anggota A dipangkatkan banyak anggota B, maka itulah banyak fungsi yang mungkin. Tadi kan banyak anggota A kan ada 2. Ya, sedangkan banyak anggota B ada 1. Jadi tinggal 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2. Ya, mempertimbangkan 3 syarat tadi, ya, maka inilah rumusnya. Ya. Banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Ya, jika itu A ke B. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian yang B masih sama. Karena banyaknya anggota A ada 2, B ada 2, maka langsung saja 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang C-nya banyak A-nya 2 anggota, B-nya ternyata 3 anggota. Langsung saja 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Ya, karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi banyak fungsi yang mungkin ya, yang mungkin terjadi untuk himpunan A ke B, yang A-nya memiliki 2 anggota dan B memiliki 3 anggota, itu adalah 8. Kemudian yang D. P memiliki 1 anggota, Q memiliki 2 anggota, masih sama ya. Karena dia banyak fungsi yang mungkin dari P ke Q, berarti banyak anggota di P itu dipangkatkan banyaknya anggota di Q. Jadinya 1 pangkat 2.
1 pangkat 2 berarti 1 dikali 1, hasilnya tetap 1. Kemudian yang terakhir, P memiliki 3 anggota, Q memiliki 2 anggota. Ini masih sama, itu banyaknya fungsi yang mungkin ya dari himpunan P ke Q. Berarti langsung saja 3 pangkat 2. Banyak anggota P dipangkatkan banyak anggota Q. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Oke, itulah tadi penjelasan tentang fungsi. Bagi yang belum paham, silakan diulangi lagi. Terima kasih.